Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Ramadan dengan NIM 119700655. Perkenalkan, nama saya Gaida Salwa Hirunisa dari jurusan Agroteknologi dengan NIM 11970600032. Nama saya Novita Eka Wulandari dengan NIM 11970600059. Perkenalkan, nama saya Ade Apipudin, NIM 114070007 dari jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferdiansyah dari Agrob dengan NIM 11970600038. Nama saya Fauzi Nur Ilyas dengan NIM 1197631. Saya Hani Halimatus Syaadah, NIM 11970600034. Perkenalkan, nama saya Yustian Adi Pratama, NIM 11470700084, jurusan Teknik Elektro. Nama saya Muhammad Taufik Rahman Sumantri dengan NIM 11970600048 dan Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu sikap akhlak terhadap lingkungan. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia mampu menjaga lingkungan. Contohnya di Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Dalam dua ayat tersebut bisa kita analisis bahwa Allah memerintahkan agar setiap umat manusia bisa menyadari betapa pentingnya kelestarian lingkungan, juga menghindari segala perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, akhlak pada lingkungan sendiri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, di mana dilarang membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, salah satu sumber kerusakan di muka bumi ini adalah penggunaan plastik yang mengakibatkan gangguan ekosistem. Sampah plastik sudah menjadi permasalahan besar di belahan dunia manapun. Nah, permasalahan ini sejatinya merupakan buruknya pengolahan sampah plastik itu sendiri dan juga buruknya perilaku manusia atau akhlak manusia terhadap lingkungan. Maka dari itu, perlu sangat penting meningkatkan akhlak manusia terhadap lingkungan. Sebagaimana kita tahu bahwa misi utama Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak dari manusia. Dan juga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyinggung tentang lingkungan, yang mana salah satunya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak kepada manusia, tetapi seluruh ekosistem di dalamnya menjadi terdampak. Nah, maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengurangi ataupun membersihkan ataupun membasmi masalah sampah-sampah ini. Lingkungan atau bumi yang kita tempati ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk-makhluknya ini tinggal, sehingga kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik supaya kita juga bisa tinggal dengan nyaman di lingkungan ini. Nah, tetapi saat ini banyak permasalahan lingkungan yang sedikit demi sedikit dapat merusaknya. Salah satunya masalah sampah. Banyak sampah berupa plastik yang cukup lama terurainya, seperti gelas plastik, botol plastik, kresek, atau bahkan tempat makanan dan tempat barang lainnya. Plastik ini merupakan salah satu bahan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal, seperti membawa barang-barang yang tidak cukup dibawa hanya dengan menggunakan kedua tangan, atau membungkus sesuatu yang hendak dibawa maupun diberikan kepada seseorang. Nah, banyaknya manusia yang memakai plastik ini mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan dikarenakan sifat plastik yang memang susah diuraikan oleh tanah meskipun sudah tertimbun bertahun-tahun.
Begitu plastik berada di lingkungan, mereka ini tidak bisa membusuk seperti bahan alami. Kebanyakan sampah plastik ini tidak dapat terurai secara hayati, dan bahkan jika sampah plastik ini dapat terurai, dia itu akan menjadi potongan mikroskopis yang disebut dengan plastik mikro, yang juga dapat memberikan bahaya bagi lingkungan. Nah, bahan kimia dari plastik ini dapat mencemari tanah sehingga menurunkan kesuburan tanah, juga membunuh mikroorganisme pengurai tanah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Tentu sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah mengutusmu Muhammad tiada lain ialah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menebarkan kasih sayang terhadap alam semesta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pun menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang artinya, sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Dengan demikian tentu kita harus menyayangi apa-apa yang ada di bumi ini, baik itu udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, atau apapun itu. Untuk itu tanggung jawab manusia ialah menjaga, memelihara, serta melestarikan lingkungan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Salah satu caranya ialah dengan mengolah sampah, yakni dengan reuse ataupun recycle. Di sini saya akan memberikan contoh mengolah sampah dengan reuse atau penggunaan kembali dengan fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Di sini saya mengambil toples plastik bekas makanan. Ya, toples plastik tersebut bisa digunakan kembali dengan fungsi yang sama untuk tempat makanan kembali, ataupun bisa digunakan sebagai pot tanaman, bisa juga menjadi tempat alat tulis di meja kerja, bisa juga sebagai tempat akuarium mini, ya bisa digunakan kembali untuk menjadi akuarium mini untuk ikan hias yang kecil. Nah, di sini saya menggunakan toples bekas makanan tersebut menjadi tempat untuk ikan hias ya, akuarium ini. Saya akan perlihatkan. Ya, inilah toples bekas makanan yang saya gunakan. Ini bekas sosis. Di sini ada banyak ya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai derajat tinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia memiliki akal dan nafsu. Dan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Kita sebagai khalifah fil ard di bumi ini harus sangat memperhatikan alam sekitar kita. Namun faktanya manusia melupakan tugasnya sebagai khalifah yang sebenarnya tugas ini bukan hal yang main-main. Dapat kita lihat lingkungan di sekitar kita ataupun TV dan juga media sosial, khususnya di Indonesia, banyak sekali terjadi bencana alam yang diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Mulai dari banjir, longsor, hingga pencemaran udara yang menyebabkan perubahan iklim. Tentunya kita dapat mengantisipasi hal tersebut dengan banyak hal. Yang pertama, mengolah sampah dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan sampah. Sedangkan reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Dan terakhir adalah recycle, mengolah sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Ketiga, melakukan reboisasi di hutan yang gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan reduce pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengganti penggunaan tisu menjadi menggunakan sapu tangan. Mengapa hal demikian? Karena tisu biasanya hanya bisa digunakan satu kali, berbeda dengan sapu tangan yang pada dasarnya bisa digunakan berkali-kali dengan hanya mencucinya. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja di supermarket dengan cara membawa kantong plastik ataupun membawa tas belanja dari rumah. Dan cara yang ketiga yaitu membeli baju dengan model long lasting. Selain bisa tampil classy, bisa juga membantu mengurangi polusi udara. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh untuk kegiatan reduce, selanjutnya saya memberikan contoh untuk kegiatan reuse. Cara yang pertama yaitu kita dapat pergunakan kembali kertas di lain sisi. Contohnya saat kita mengerjakan tugas, tentu di sisi belakang masih bisa digunakan kembali. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir sampah kertas yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk cara keduanya, kita dapat membeli ataupun menjual pakaian thrifting atau pakaian yang tidak terpakai. Selain kita dapat pakaian dengan harga yang lebih murah, kita juga bisa dapat untung ketimbang pakaian tersebut tidak terpakai dan dibiarkan saja di lemari. Contoh reduce udah, reuse udah, dan yang terakhir adalah recycle atau menggunakan kembali barang sesuai fungsinya atau fungsi lainnya. Sebenarnya banyak banget contoh yang bisa kita ambil, tapi di sini saya ambil beberapa saja. Contoh pertama yaitu mendaur ulang kertas. Selain dapat digunakan untuk menulis, kertas daur ulang juga bisa digunakan sebagai karya yang menarik, apalagi diberikan warna seperti pada gambar ini. Selanjutnya, contoh yang kedua, menggunakan koran atau bungkus kopi dan juga Indomie menjadi produk yang mempunyai nilai jual seperti tas, topi, ataupun baju. Contoh yang ketiga, kita bisa memilah sampah organik kemudian menjadikannya sebagai kompos untuk tanaman di sekitar kita. Selain mengurangi sampah, kita juga bisa membuat tanaman sekitar kita tumbuh dengan baik. Dan untuk contoh yang terakhir, sering banget kita lihat khususnya di pekarangan rumah, yaitu menjadikan botol bekas untuk sebagai pot tanaman dan jangan lupa dihias agar lebih menarik seperti pada gambar. Nah, itu tadi contoh-contoh daripada reduce, reuse, dan recycle. Di sini saya akan mencontohkan salah satunya, yaitu dengan membuat sampah-sampah plastik ini menjadi hal-hal yang lebih berguna. Nah, di sini saya menggunakan botol plastik, yang mana botol plastik ini saya ubah menjadi, nah, ini merupakan hasil dari waktu itu praktikum
irigasi tetes sederhana yang mana menggunakan alat-alat bekas dan ini sangat bermanfaat terhadap pertanian. Nah, bisa dilihat ini hanya dibuat menggunakan alat-alat sederhana dan juga bekas ya. Nah, oleh karena itu banyak sampah yang bisa kita daur ulang kembali menjadi hal-hal yang lebih berguna. Maka dari itu adanya pemilihan sampah organik, anorganik itu sangat perlu adanya, karena dengan begitu kita meminimalisir sampah yang terbuang ke laut. Kita juga mengurangi bencana-bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Maka dari itu permasalahan sampah ini sangat erat kaitannya dengan akhlak manusia terhadap lingkungan. Saya di sini akan sedikit sharing tentang akhlak terhadap lingkungan dengan mengambil tema sampah. Sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencemari lingkungan dan merusak lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, dan bau, kemudian akan menimbulkan penyakit. Sampah telah mengakibatkan masalah yang begitu serius di banyak negara, bahkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Walaupun sudah diperingati, masih banyak orang yang masih melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, yang akhirnya mengakibatkan lingkungan itu rusak atau kotor, mulai sungai tersumbat, dan lain-lainnya. Penanaman nilai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penumbuhan sikap dan perilaku membuang sampah pada tempatnya harus dimulai sejak dini. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harapannya ketika dewasa kelak, anak sudah terbiasa dan perlu diingatkan serta dengan sendirinya mempunyai tanggung jawab dalam membuang sampah sembarangan atau menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Dalam agama Islam sendiri, menjaga lingkungan itu telah dicantumkan dalam Al-Quran yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, lalu Al-Maidah ayat 3, dan ada ayat dan surat Al-An'am ayat 38. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia di dunia ini. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan, menganjurkan bahwa mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi ini. Kemudian saya di sini akan memberikan salah satu contoh manfaat dari pengolahan sampah, yaitu dari sampah cangkang kopi. Kita bisa mengambil salah satu contoh hasil dari pengolahan sampah yang terbuat dari cangkang kopi, yaitu bisa dibuat menjadi karpet, lalu tas, dan dompet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat luas dan dengan berbagai macam makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya turut andil dalam menjaga alam semesta ini, salah satunya dengan menjaga lingkungan. Nah, banyak cara untuk menjaga lingkungan kita, yaitu yang pertama ada bercocok tanam, yang kedua ada mendaur ulang sampah, yang ketiga yaitu dengan bersih-bersih. Nah, di sini saya akan mencontohkan akhlak terhadap lingkungan dengan bersih-bersih. Nah, ini sebagian contoh dari menjaga lingkungan, yaitu dengan bersih-bersih. Yang saya lakukan adalah bersih-bersih di masjid daerah rumah saya. Mengapa saya mengambil contoh dengan bersih-bersih? Karena selain menjadi bersih masjid kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah merawat tempat ibadah kita. Salah satu penyebab rusaknya lingkungan yaitu adalah sampah. Tak terkecuali sampah organik seperti cangkang kulit telur. Cangkang kulit telur yang menumpuk tanpa pengolahan yang tepat akan menjadi limbah yang dapat menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara karena baunya yang menyengat,
pencemaran air karena kontaminasinya terhadap bakteri yang terdapat pada cangkang kulit telur juga tentunya akan menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan sebagai bentuk akhlak terhadap lingkungan, kita perlu melakukan aksi nyata, yaitu dengan mengolah sampah cangkang kulit telur tersebut supaya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kali ini saya akan mencoba mendaur ulang cangkang kulit telur menjadi pot tanaman yang bisa menjadi penghias di sudut-sudut ruangan kita. Berikut tutorialnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi satu barang atau satu kopi, tapi dengan tidak menggunakan plastik, melainkan action langsung dengan menggunakan tumbler. Mungkin dapat dilihat prosesi memberinya dengan menggunakan tumbler ini. Selamat menyaksikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memesan satu kopi dengan tanpa menggunakan plastik, yaitu dengan menggunakan tumbler ini. Mari. Saya mau pesan ini kan kopi susunya original. Iya, yang original. Mau pakai tumbler boleh ya, Pak? Iya. A few moments later. Terima kasih, Kak. Nah, begitulah tadi bagaimana kita memesan satu minuman atau makanan tanpa menggunakan plastik. Nah, dengan menggunakan botol tumbler ini merupakan salah satu wujud kita berakhlak kepada lingkungan dan menyelamatkan lingkungan dari ketidakseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan yaitu dengan mendaur ulang atau memanfaatkan sampah berupa botol plastik yang akan saya lakukan menjadi barang yang bermanfaat seperti tempat alat tulis, alat makan, ataupun pot tanaman, dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, di sini saya akan membuat tempat alat tulis dan juga tempat alat makan yang terbuat dari botol plastik yang tentunya bisa dikreasikan sendiri. Pertama yaitu proses penjemuran botol yang sudah dicuci. Kemudian dipotong bagian atasnya karena yang saya perlukan yaitu bagian bawahnya. Potong semua botol tersebut hampir sama, dengan ukuran yang hampir sama. Nah, sekarang ini adalah bahan untuk membuat tempat alat tulis dan juga tempat alat makannya. Nah, ini bisa dikreasikan sedemikian rupa sesuka kalian juga. Di sini saya menggunakan selotip kertas yang berwarna dan juga bermotif supaya terlihat lebih menarik. Ini adalah barang pertama yaitu tempat alat tulis. Nah, yang kedua itu tempat alat makan yang bisa ditutup karena alat makan sendiri kan pastinya usahakan tidak terkena debu.
ini juga sangat dikreasikan sedemikian rupa. Boleh juga ditambah dengan stiker atau tulisan-tulisan. Nah, dan ini adalah hasilnya, yaitu tempat alat tulis dan tempat alat makan. Jadi di sini saya akan mencontohkan perilaku akhlak terhadap lingkungan. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di sini di Garut, dan penelitian yang saya lakukan itu masih berkaitan tentang akhlak terhadap lingkungan, yaitu memanfaatkan limbah ternak yang sebelumnya itu tidak terpakai dan terbuang sia-sia, lalu diolah dan dimanfaatkan untuk menjadikan pupuk organik cair, yaitu POC urin kelinci. Berikut video yang akan saya tampilkan. Halo guys, kalian tahu nggak ada konsep pertanian baik yang disebut dengan pertanian organik, yaitu konsep pertanian yang sangat memerhatikan keselarasan pangan dengan alam. Salah satu contohnya, pemanfaatan limbah ternak kelinci. Pemanfaatan limbah ternak ini merupakan bentuk implementasi dari akhlak kita terhadap lingkungan loh. Kenapa enggak? Karena dengan memanfaatkan limbah ternak, kita bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang efeknya juga nggak main-main loh. Bukan cuman terhadap lingkungan aja, tapi juga terhadap kesehatan makhluk hidup seperti manusia dan ternak lainnya. Urin kelinci yang telah difermentasikan selama 1 bulan menggunakan mikroorganisme atau EM4 memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi. Salah satunya kandungan unsur hara makro berupa N dan P lebih dari 2%, yang tentunya akan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman budidaya pertanian. Salah satu bentuk nyata yaitu pengaplikasian urin kelinci pada tanaman bayam Jepang ini. Urin kelinci dijadikan pupuk organik cair, sehingga hasil akhir bayam Jepang ini memiliki luas daun yang cukup lebar dan bobot yang baik, dan tentunya ramah lingkungan. Berikut ini merupakan salah satu tindakan untuk mengurangi sampah plastik. Belanja ke minimarket, supermarket, atau ke pasar dengan membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Kalau beli sabun harus yang udah kemasan. Kalau udah ada botolnya di rumah, kita nggak usah beli yang ada botolnya dan bisa beli yang kemasan. Untuk belanjaan yang kita beli bisa menggunakan kantong belanja yang sudah kita bawa dari rumah yang bukan berbahan plastik. Hal yang kita lakukan ini meskipun suatu hal yang kecil, jika dilakukan oleh banyak orang, lama-kelamaan sampah plastik pun akan mulai berkurang. Nah, karena langsung aja mungkin untuk tugas dari UAS akhlak ini kan bikin video ya. Nah, ada beberapa opsi gitu. Ada video akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, silakan gitu apa ya, saya memberikan opsi gitu, mungkin dari teman-teman sekalian gitu yang paling mudah untuk dipraktikkan gitu, itu mau yang mana, apakah mungkin akhlak kepada orang tua atau akhlak kepada lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin kalau saran mau yang mana gitu, kepada anak, kepada orang tua, kepada lingkungan, dan kepada mungkin akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Allah, itu silakan. Kalau misalkan tema kepada lingkungan setuju, karena mungkin banyak yang setuju tema lingkungan, ya bebas lah gitu ya, mau lingkungannya itu misalkan mau mensosialisasikan tidak membuang sampah sembarangan, mensosialisasikan peminimalan penggunaan plastik gitu, jangan pakai tumbler, jangan pakai apa, itu mungkin dibebaskan.
dulu nih teh. Kalau konsepnya mah ya sama sih kayak yang dituturin di grup itu. Yang pertama kan perkenalan, terus permasalahan, terus pengkaitannya dengan akhlak, lalu habis itu baru penyelesaiannya lah gitu menurut Islam dan juga menurut khususnya berdasarkan akhlak gitu. Nah di sini tuh kemarin Pauji itu mencari materinya berupa sampah gitu. Nah jadi nanti ngejelasin tentang sampah dan dampaknya terhadap lingkungan, yang mana ini perilaku kebiasaan buang sampah ini berkaitan juga dengan akhlak manusia gitu sejatinya. Nah seperti itu gitu Pik. Sama juga Pauji, cuman abi mah juga botol-botol bekas gitu sampah teh. Dia lebih pemanfaatan nanti teh daripada dibuang teh gitu paling Pik. Kalau saya sih sebenarnya juga ke sampah juga ya, karena kan lebih kepikiran sampah aja. Cuman kalau buat penerapannya, misalnya kan kebanyakan juga kan di grup ini anak agrotek ya, itu juga sebenarnya bisa jadi pupuk juga sih, tidak hanya di daur ulang gitu kan. Kalau menurut saya mah, apalagi teman-teman yang agrotek ini kan memang bidangnya banget kalau masalah pupuk juga. Jadi sebenarnya kita bisa bagi juga, ada yang jadi daur ulang dan juga ada yang ke pupuknya. Karena kalau semuanya daur ulang juga kayaknya bosan kali ya ngeliatin 15 menit videonya tentang daur ulang semua gitu kan, dan ujung-ujungnya sama-sama aja gitu kan. Malah kalau misalnya kita mau dikaitin dengan jurusan masing-masing juga, saya paling ngejelasinnya nanti ujung-ujungnya misalnya pengolahan sampah yang nantinya dijadikan tenaga listrik kayak gitu. Kalau memang harus dikaitkan, tapi kan untungnya enggak ya. Jadi mungkin saya bisa sharing nih sama teman-teman agrotek kalau misalnya sampah ini bisa dijadikan pupuk gitu. Paling gitu sih. Dunia tuh harus ada praktiknya gitu. Nah misalnya kayak kita tuh kayak misalkan ngeliat ini sampah-sampah botol yang berserakan. Nah kalau misalnya mau dikaitin sama jurusan mah, itu tuh bisa misalkan kita tuh memanfaatkan sampah, misalnya sampah botol plastik atau aqua cup gitu. Nah itu bisa jadiin pot tanaman. Jadi contoh kecilnya kayak gitu. Ataupun misalnya bisa juga nih kita jalan-jalan kemana gitu. Waktu pas misalkan mesen kopi atau mesen minuman apa, nah kita pakainya tumbler bukan pakai plastik. Itu mungkin bisa kayak gitu contoh konkretnya. Kalau jadi dari pupuk mungkin bisa sih, cuman ya kan nggak bisa pakai sampah anorganik gitu ya kan. Kalau plastik harus pakai sampah-sampah organik. Kalau kayak misalkan ya selasa daun atau yang kayak gitu. Nah gitu sih paling. Nah nanti kalau yang ini yang uji sama plastiknya mau jadiin apa Ji di daur ulangnya kalau boleh tahu? Nah itu dia Pik, belum kepikiran kalau mau didaur ulangnya mah dari apa, cuman dari secara garis besar mah mau didaur ulang aja kemarin tuh kayak gitu Pik, baru nyarinya. Siap. Mungkin ya. Nanti bisa benar kata Kang Yustiar, bisa dibagi-bagi aja gitu Pik, supaya nggak nabrak juga nanti. Iya sih, karena apa ya? Ya iya juga sih, maksudnya tuh kalau misalkan semuanya tentang botol plastik teh, ya bosen juga sih. Maksudnya ya masa semua sama gitu. Harus ya ada variasi lah minimal mah gitu. Oke lah. Makasih ngomong sarannya Kang Yustiar. Paling kita nanti Kang Taufik punten. Iya Mangga. Boleh ngasih saran? Boleh. Gimana kalau misalnya kita menggunakan yang botol-botol gitu yang plastik, kita dijadikan misalnya gini, ada yang jadiin mainan, ada yang jadikan sebagai lukisan, kemudian ada yang digunakan untuk tanaman. Jadi kita berbentuknya variatif gitu Kang. Bisa nggak gitu? Bisa banget. Jadi ini mah hanya masukan aja. Coba nanti kita pikirkan bareng-bareng. Jadi misalnya ini dia bikin mainan tapi dari barang-barang bekas, misalnya dari plastik. Terus kemudian ini untuk mainan, atau misalnya untuk lukisan. Saya mau bikin lukisan tapi kan kalau kita lihat di Instagram juga ada nih orang yang bikin lukisan tapi dari sampah-sampah bekas ya, dari plastik-plastik, mungkin teman-teman pernah lihat. Sebenarnya kita bisa itu juga gitu kan.
Kalau menurut saya pribadi, mending kita bagi-bagi aja langsung. Oke. Kasih sarannya itu udah sangat apa ya? Sangat. Punten, Pik. Iya boleh Hani boleh. Paling tadi kalau ngedenger yang tentang pupuk itu, kan emang kalau misalnya mau bikin kompos, emang agak lama ya untuk apa ya waktunya dia bisa jadi kompos. Paling kalau mau mending pakai ini aja cangkang telur kayak gitu. Nah kalau pakai cangkang telur kan akhirnya lebih cepat karena ya prosesnya tinggal dikeringin lalu dibikin serbuk aja kayak gitu. Ya boleh. Kalau misalkan ada cangkang telur yang bekas itu. Nah sebetulnya kalau misalkan ya kan maksudnya kalau kompos atau itu mah ya enggak itu ya perlu memakan waktu gitu. Jadi mungkin kita sepakati aja kalau misalkan mau membuat suatu proyek panjang kayak misalkan kompos dan lain-lain, itu mah cukup sampai ke tahap tahap perendaman atau tahap dijadiin komposnya, jadi sampai tahap setengah jadi gitu, nggak sampai jadi banget. Jadi kayak misalnya sampai masukin ke wadah, ya udah ternyata itu membuktikan bahwa bisa loh si sampah yang ada di sekitar kita yang menumpuk kita jadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu paling. Nah itu kurang lebih garis besar dari kelompoknya, mungkin masih bisa masih bisa diisi. Ya mungkin masih bisa diisi sekarang sama teman-teman gitu. Jadi biar jelas alurnya kayak gimana gitu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.